namanya siapa bang? Ya, nama aku Marunazara. Ya, aku korban binomo ya. Aku korbannya si Ika. Nah, laporan kami udah berjalan dan sekarang aku lagi menemani korban yang lain selain dari Ika, kan banyak afiliatornya, ada DS dan kawan-kawan. Nah, sekarang ini korbannya bertambah lagi seperti itu. Dan Ada berapa? juga aku ketua koordinator sekalian. Korban yang hari ini yang datang ada sekitar 4 atau 5 orang. Bang, awalnya gimana bang? Abang merasakan kalau misalkan binomo ini merasakan untuk masyarakat bang, sampai ada kerugian dan taksir bang? Kerugian ini banyak sekali ya. Jadi rata-rata semua yang masuk ke dalam aplikasi ini semuanya rata-rata loss. Ya, bahkan hampir kita lihat ini trader ini kan jutaan yang terjerumus di sini ya. Satu pun sampai sekarang nggak ada yang profit. Semuanya loss karena ini adalah di dalam ini kan kami menemukan ada indikasi judi dan juga indikasi penipuan. Hanya saja penipuan ini itu lebih banyak dibandingkan indikasi judi ya, seperti itu. Jumlah kerugian yang abang sendiri berapa bang? Nah, untuk saya sendiri kerugiannya itu sekitar 500 juta. Ya, 500 juta bukan hanya saja itu, tapi saya psikologinya juga kena, keluarga juga berantakan seperti itu ya. Jadi usaha juga hancur ya, seperti itu. Jadi banyak yang mengalami. Ya, selain aku juga banyak teman-teman yang udah hartanya habis puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran. Ada yang cerai, ada yang sakit jiwa juga ada, bahkan ada yang mengakhiri hidupnya. Ya, ini sangat sadis sekali. Apa bang yang membuat abang maksudnya tergiur untuk ikut di tergiur. ini? Oke. Jadi pertama sekali kita tergiur, saya dan kawan-kawan, ini adalah mulai dari afiliatornya. Karena pintu untuk masuk ke sana kan afiliator. Tanpa afiliator tidak seorang pun yang masuk ke dalam binary option ini. Nah, mereka itu menawarkan satu jalan bisnis yang mudah ya, seperti itu ya. Terus mereka memberitahu hasil, ini hasilnya, mereka beli barang mewah, mereka seakan-akan trading, padahal semua ini manipulasi, ini penipuan. Jadi kalau kita lihat selama ini mereka trading seperti nyata, itu adalah palsu, dan kami punya buktinya bahwa ini semuanya penipuan. Jadi setelah kami masuk ke dalam, akhirnya kami terjerumus, jadi kami merasa ditipu di sini. Nah, begitu akhirnya kami laporkan. Oke abang, setelah masuk ke dalam bergabung, prosesnya seperti apa abang sampai hingga akhirnya kena, maksudnya hingga akhirnya abang mungkin untuk tertipu gitu? Habis ya. Setelah kita masuk itu kita dimotivasi, diberikan edukasi, dan setelah itu juga kita diiming ini ya, seakan-akan ini adalah trading real, seakan-akan ya. Tapi ini adalah strategi mereka untuk menjaring orang sebanyak mungkin sehingga banyak orang yang masuk ke sana dan akhirnya semuanya habis seperti itu. Jadi kita lihat dari mereka mengiming-imingi bahwa suatu waktu kalian pasti berhasil seperti saya. Nah, itu yang membuat korban tambah semangat lagi untuk deposit, bahkan ada yang jual rumahnya, ada yang jual kendaraannya untuk bisa masuk ke dalam ini. Bang, abang pertama kali curiga kalau misalkan indikasi binomo ini benar-benar penipuan, seperti apa bang? Ya, waktu itu saya habis total. Tapi kami lihat ada satu grup 3.000 orang trader, tidak ada satupun yang menang, semua loss. Nah, kami curiga apa sebenarnya yang terjadi. Nah, akhirnya kami selidiki lagi, ternyata ini ada indikasi penipuan, dan setelah itu kami bongkar lebih dalam lagi. Akhirnya semuanya terungkap bahwa ini adalah satu kejahatan. Karena afiliator itu kan mendapatkan hingga 70% dari pangkalan member. Seperti itu. Nah, beda kalau kita jualan barang, misalnya jual 100.000 ada profitnya, misalnya ada profit 25.000, nah itu jadi komisi sales misalnya. Kalau ini enggak, mereka dapat komisi dari penderitaan orang lain, dari kemiskinan orang lain. Ini kan satu kejahatan kan. Nah, seperti itu mas. Modal awal maksudnya abang sendiri untuk bisa ke situ berapa? Pertama modal untuk ikut terjun ke situ? Ya, untuk awal-awal saya modalnya masih jutaan, bahkan di bawah 1 juta. Tapi setelah lama-lama karena saya lihat mereka juga modal besar, mereka bilang modal besar lebih aman, akhirnya saya deposit sampai puluhan juta, bahkan sampai ratusan juta. Seperti itu, dan akhirnya semuanya habis sampai 500 juta ya. Sudah terlanjur kemudian 500 juta. Kemudian ya, ke depan abang mau gimana? Itu kan
tidak bisa kembali mungkin uang Ya. 500. Apakah abang selanjutnya perdata kah? Kalau perdata kan misalkan uang akan bisa ditarik lagi atau misalkan dipidanakan agar misalkan si Ika ini maupun DS ini gerak apa gimana nih bang? Baik, tentu saja kita apresiasi juga kepada Polri dengan cara cepat dan kita lihat bahwa harta sudah disita ya. Jadi kita harapkan ada keadilan di sini. Ya, kami harapkan sebagai korban dan saya juga ketua koordinator korban. Dalam itu udah ada 10.000 member yang lost di dalam grup dan kami berharap bahwa ada keadilan. Nah itu nanti ranahnya pengadilan ya. Tapi kami tetap berharap sebagai korban ada keadilan untuk memberikan maksudnya hak-hak korban lah seperti itu. Bang, tapi abang udah sempat udah merasakan profit atau belum bang? Dari aplikasi itu, memang rata-rata semua profit itu kan di awal ya, profit di awal, tapi pada akhirnya semua kan akan loss. Itu hanya pancingan aja, karena aplikasi ini kan kami menemukan ada 7 indikasi penipuan. Jadi kalau kita udah profit di sana, akunnya diblokir. Ada juga akunnya saldo di dalam hilang tiba-tiba tanpa story sama sekali, nggak ada historinya. Bahkan ketika kita profit pun dengan tiba-tiba hang seperti itu. Jadi ini dipermainkan semua. Bahkan dari akun satu ke akun yang lain itu bisa berbeda-beda. Di sini naik, di sini turun. Jadi ini penipuan murni. Ya. Hilang, akun abang hilang semua berarti sekarang. Teman saya mengalami, tapi saya mengalami yang hang ya. Jadi ketika saya udah profit, lalu tiba-tiba error. Nah setelah beberapa menit normal, uangnya hilang. Bang, ini kan ilegal ya bang. Ya. Artinya waktu abang terjun ke Binomo ini, apakah abang udah membaca-baca kalau misalkan situs ini tuh ilegal? Nah kami terpengaruh dari statement saudara Ika. Kami sangat menyayangkan hal itu karena beliau mengatakan bahwa ini legal di Indonesia. Nah kami terjerumus di sana dan kami juga melihat bahwa pemerintah memberikan kesempatan kok ini malah tambah banyak kan, malah afiliator tambah naik daun Indonesia ini berarti boleh dong kan seperti itu. Kalau mereka boleh, kenapa kita nggak boleh kan seperti itu. Jadi itulah yang membuat kita bisa terjun di sana ya seperti itu dan akhirnya habis semuanya. Ini kan Ika kan udah terjerat nih bang, terjerat pasal berlapis segala macam. Abang udah ada komunikasi mungkin bang dengan pihak Ika maupun DS itu bang? Atau lawyer? Kalau saya pribadi, saya belum komunikasi secara langsung. Tapi memang ada teman teman saya menawarkan gimana ini maksudnya perjuangan ini mau dilanjut. Ini sebelum naik ya, ini lagi memanas waktu itu. Tapi maksudnya ya udahlah hentikan aja. Itu melalui teman aku. Tapi aku bilang ini jangan. Ya, ini kita harus perjuangkan bukan lagi masalah uang. Ini kan bukan masalah uang, tapi ini masalah generasi kita ini. Ini masalah keluarga kita, ini masalah anak-anak kita ke depan, bagaimana supaya generasi ini selamat kan seperti itu. Nah itu harapan kami. Jadi bukan hanya saja uang, tapi bagaimana supaya anak-anak muda bisa selamat dari kejahatan ini. Tapi abang sebelumnya udah pernah ketemu belum nih sama si Ika ini? Belum pernah sama sekali. Ya. Bang, mungkin dari kejadian ini nih bang, ada ganjaran atau pelajaran apa bang untuk abang dan pemasangan ke depannya bang? Pelajaran yang saya bisa bagikan di sini adalah kita harus lebih hati-hati. Ya, kita sebagai orang yang terus mencari peluang, aku yakin ya bahwa setiap orang terus mencari peluang dan korban di sini juga banyak ya dari berbagai latar belakang, ada pengacara, ada pengusaha, ada artis, semuanya masuk ke dalam ini. Ada juga pegawai negeri ya. Dan juga ada dokter di dalamnya. Jadi semuanya habis. Bukan karena rendahnya pendidikan bukan, tapi ini adalah kita terjerumus karena di situ dan mohon maaf juga karena pemerintah mungkin lalai dalam hal ini ya untuk menertibkan. Seharusnya kan pemerintah juga menertibkan ini ya, itu harapan kami ke depan supaya generasi ini selamat sih, itu harapannya. Bang, abang kan tadi sempat bilang kalau korban itu ada PNS, ada dokter segala macam dan ada artis nih bang. Ya. Mungkin yang abang tahu artis siapa sih bang yang itu boleh di-spill nggak nih sih bang? Kalau ini aku nggak bisa sebutin namanya karena dia privasi, tapi aku kenal orangnya, aku pernah ketemu, dia habis 1M ya. Inisial? Inisialnya? Pedangdut kah, sinetron kah? Inisialnya N ya. Dia seorang penyanyi kan atau aktor? Dia artis lah ya. Okay. Jadi dia nggak mau dipublish ya, tapi kami mewakili untuk
memperjuangkan ini. Sempat berkoordinasi dengan abang gitu bang, ngobrol-ngobrol dengan abang maupun teman-teman yang lain si artis ini gitu bang, tentang korban dari binomo ini gitu? Belum, tapi bahkan afiliatornya juga ada artis juga sebenarnya. Ya, korban di dalam udah ada artis, itu korbannya ada di dalam. Tapi itu nanti semua kan dilaporkan, tapi bertahap ya. Nah, yang kami minta siapapun mereka, baik itu artis papan atas atau siapapun, kami nggak peduli itu. Yang penting hukum harus tetap berlaku ke siapapun. Berarti dari semua spekulasi saya yang ada, berarti saya tangkap berarti ada artis yang terjerat dalam ini kasus. Ada korbannya ya. Tentu saja ini kan ketika ada yang melapor nantinya, ya kita tunggu aja. Berarti ada artis juga nih bang yang bermain dalam binomo nih bang? Ada juga. Untuk terakhir mungkin pesan-pesan untuk masyarakat Indonesia bang agar lebih hati-hati lagi bang dengan bermain trading ini nih bang. Kita harus waspada ya, ini bukan investasi, ini penipuan ya. Kami menemukan 7 indikasi penipuan ini, jadi ini dihindari. Dan harapan kami juga buat pemerintah supaya mengedukasi masyarakat ketika ada seperti itu, tolong ditertibkan. Karena kan afiliator ini terlalu liar ya seperti itu, dan mereka diberikan kesempatan seluas-luasnya kan seperti itu. Nah, itu harapan kami supaya pemerintah lebih sigap menangani ini ya. Terima kasih.